Halo, selamat malam. Halo, ya malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Ya jelas, sangat jelas sekali. Akhirnya kita mulai juga. Sekarang Oke, pukul 10.34. Jadi kita mulai pada waktu sekarang, oke? Jadi oke. sebelumnya kita mau kenalan dulu. Di sini ada yang gabung online sama kita, ada 4 orang. Yang pertama saya, Teresia dari Aju University sebagai moderator. Nanti akan ada 2 orang presenter kita hari ini. Yang pertama nanti ada Mas Yus dari Yeongnam University dan ada Anne dari Kyungpook National University. Dan di sini juga ada Mas Fikar. Kalau ini masih sepi Mas Fikar, mungkin belum bisa jawab. Tapi nanti dia bakal gabung. Ya, jadi sebelumnya kita mau kenalan dulu nih sama presenter-presenternya. Silakan dari Mas Yus yang nanti presentasi pertama kali. Oke, selamat malam. Jadi ini eh, bisa dibilang perdana deh yang di Academic Talk Series yang di share online. Jadi jadi saya tadi sudah diperkenalkan oleh Tere ya. Nama saya Yusdana Caniago, saya kuliah PhD di sini dari Yeongnam University. Eee, Major saya itu teknik kimia. Jadi dari S1 sampai S2 sampai S3 itu teknik kimia semua. Jadi kemungkinan Aku sambil nonton. Oh, oke oke oke. Oke, berarti kita balik lagi ke Mas Yus ya. oke. Jadi silahkan Mas Yus. Oh iya, Yes, nanti buat teman-teman yang nggak bisa gabung online sama kita, silahkan bisa komen lewat YouTube. Jadi kalau misalnya nggak bisa gabung lewat Google Plus ini, bisa lewat YouTube. Nanti kita bantu-bantu kalau misalnya ada pertanyaan buat presenternya bisa kita sampaikan dan nanti akan dijawab. Gitu ya. Ya, silahkan Mas Yus. oke. Tolong di-share itu. Coba tolong di-share. Ya, sudah Mas. Udah di-share ya? Ya, Oke. sudah. Oh, tapi kok nggak oh, agak delay ya? Oke. Ah, ya yang di YouTube mungkin ada beberapa delay beberapa menit atau beberapa detik gitu. Nggak, ini masalah ini nggak full screen, nggak full screen. Ah, gitu. Ini di tampilan saya seharusnya full screen, tapi di YouTube nggak. Iya, masih delay. Yang di YouTube delay. Oke, oke. Jadi Hmm. saya mulai aja ya. Oke. Jadi ini ya saya sebagai pembuka juga. Jadi tujuannya Academic Talk Series ini sebenarnya Hah? cuma Gimana? sharing pengetahuan dari para pelajar yang ada di pelajar atau akademisi yang ada di Korea. Jadi tujuannya sih ya kita bicaranya santai tapi informatif. Jadi di kesempatan saya kali ini saya mencoba memaparkan sesuatu yang mungkin informatif, tapi sesuai dengan background saya. Jadi ini backgroundnya saya judulnya nih Chemical Process Design, The World Energy Challenge. Jadi sekarang ini sedang hangat kan masalah energi, ribut-ribut deh masalah energi. Ini mahal deh, ini itu. Pokoknya masalah energi ini sensitif deh. Ada bakal sampai jadi politik deh, jadi apa. Pokoknya sensitif banget kalau masalah energi ini. Tapi di sini saya gak nyinggung masalah politik ya, mungkin teman-teman yang lain lebih ahli dari saya. Saya cuma meninjau dari masalah keilmuan ya. Jadi ya kita mulai dari apa sih tantangan energi sekarang ini dan apa sih kontribusi dari background saya atau apa yang bisa dilakukan dari background saya untuk me- menangkapin dari tantangan dari dunia energi ini. Jadi pertama kita harus lihat dulu eh jadi ini kalau kita lihat peta peta pengguna energi ya. Jadi ada global energy consumption ada. Jadi sebenarnya sampai sekarang walaupun banyak negara sudah mencoba mencari energi alternatif atau renewable energy, tapi tetap secara overall itu fossil fuel itu tetap lebih banyak penggunaannya. Jadi sini sekitar 80% dan kemudian ada renewable sekitar 16%, itu kemudian nuklir sekitar ya 2,7.
Dan renewable ini sekitar 16,7 ini kemudian dibagi lagi dari beberapa bagian seperti tradisional biomass, hydropower, dan selanjutnya. Tapi memang secara overall kalau kita lihat peta yang di atas ini itu memang uh, fossil fuel itu memang masih banyak digunakan dibanding renewable. Selanjutnya kalau banyak digunakan jadi kita ada suatu permasalahan yaitu apakah energinya akan habis. Jadi tapi sebenarnya ada sesuatu yang menarik ini. Jadi mungkin kita dulu kenal energi fosil kan, energi fosil. Jadi energi fosil itu kalau menurut teori biotik, jadi dari sedimen atau dari ya karbon dari tanaman, dari hewan-hewan yang sudah uh, udah apa terendam di dalam perut bumi kemudian menjadi oil and gas. Tapi sebenarnya ini teori lama yang nggak bisa dipegang lagi sebenarnya. Ya sebenarnya ada suatu teori yang menurut saya ini lebih masuk akal. Itu teori abiotik. Jadi di sini dia bisa menjelaskan sebenarnya konvensional energi itu apa bisa disebut fosil. Fosil karena sebutan sekarang untuk konvensional kenapa disebut fosil itu karena sumbernya itu dari fosil. Jadi sebenarnya teorinya sebenarnya agak pincang sekarang. Jadi kalau kita perhatikan di ini berita terbaru dari ada ilmuwan yang dari Swedia jadi mereka bisa membuktikan bahwa fosil itu tidak tepat. Bahwa mereka bisa membuktikan bahwa konvensional energi yang minyak sekarang itu nggak berasal dari fosil. Jadi sebenarnya itu bisa ditemukan dan sesuatu yang bisa diperbarui. Jadi menurut mereka itu bisa dibuat. Jadi memang sekarang contohnya kan gini kan kita kalau untuk lifting oil, jadi terkadang itu di suatu sumur itu habis, tapi kemudian beberapa tahun kemudian itu regen lagi. Itu bukti banyak sekarang. Contohnya kayak Exxon itu atau apa, itu dulunya nggak ketemu minyak, tahu-tahu di sumur lama ketemu lagi. Itu jadi memang cuma masalah regenerasi. Tapi di sini ilmuwan ini bisa membuktikan sesuatu yang lain. Contohnya di teori abiogenik ini. Jadi sebenarnya uh, ketersediaan minyak atau gas atau energi sebenarnya di bumi kita ini banyak sebenarnya. Contohnya ini, ini contohnya gas hidrat atau disebut combustible ice. Kalau kita lihat dari peta penyebarannya, kita lihat di sini. Jadi gas hidrat ini komposisinya ini sangat tinggi di bumi ini. Sedangkan natural gas, oil, coal itu saya nggak tahu parameternya apa, tapi bisa kita lihat di sini ketersediaan itu sangat tinggi. Tapi memang belum dimanfaatkan. Jadi sebenarnya energi kita itu banyak di dunia ini. Nggak keterbatasan itu masih sebenarnya itu terkadang dibuat terbatas sebenarnya cuman sesuatu yang berbau politik ya mungkin itu menurut saya. Kalau kesannya di penemuan yang baru ini bisa temuan dari gas hidrat ini sebenarnya uh, sumber yang paling penting untuk teori abiogenik hidrokarbon. Ini contoh ini. Jadi gas itu terperangkap di dalam es. Beda dengan fossil fuel atau bahan bakar fosil itu terperangkap di muka bumi. Tapi ini terperangkap dalam es dan komposisinya sangat banyak. Jadi sebenarnya yang kita perlu cermati sebenarnya tantangan kita di dunia energi ini apa sebenarnya? Kalau kita cuman masalah resource, kita tuh punya banyak resource dan kemungkinan tanpa batas. Yang menjadi masalah cuma masalah regenerasi, itu regen. Jadi butuh waktu. Jadi tantangannya itu sebenarnya ada di sustainability. Jadi kita di sini sustainability ini kita harus mempunyai syarat harus memenuhi syarat tertentu misalnya untuk tidak maksudnya harus memenuhi syarat isu dari perubahan iklim, masa energi juga, masa transport, masa limbah, kemudian masa integrasi. Jadi sebenarnya tantangan sebenarnya itu membuat suatu kesempatan baru yang bisa menumbuhkan bisnis, menghasilkan kerja, dan menghasilkan pasar. Jadi intinya gini, di pemasaran energi itu kalau masalah sumber menurut saya itu
nggak terlalu ini ya, terlalu up to date lagi. Jadi pembahasan dunia energi itu kita membuat suatu tantangan baru, opportunities. Jadi yang bisa digunakan untuk bisnis juga, menghasilkan kerja, dan menghasilkan pasar. Karena itu penting. Kita kalau masalah energi kita harus meninjau masalah ekonomi juga. Nah, itu tercangkup dalam sustainability. Nah, di sustainability ini itu mempunyai dua pilar, yaitu energi efisiensi dan renewable energy. Nah, untuk kesempatan ini saya cuman meninjau dari energi efisiensi karena ini sesuai dengan background saya. Jadi kita kembali ke kebutuhan ya fossil fuel. Jadi sebenarnya fossil fuel ini hanya nama. Karena teori yang sekarang yang kita tahu itu sebenarnya itu bisa nggak terlibat langsung fosil itu dalam pembentukan fossil fuel. Jadi sebenarnya fosil itu cuma nama aja sekarang. Sekarang, tapi untuk presentasi ini saya tidak pakai nama fosil untuk lebih memudahkan. Jadi fosil fuel ini paling banyak tetap natural gas, crude oil, kemudian renewable energy, dan pemasaran pertama dari penggunaan itu ada di dalam proses. Karena kita tahu untuk menggunakan energi ini kita nggak bisa langsung. Jadi kita harus membutuhkan proses tertentu yang kalau di dalam dunia kimia atau petrokimia itu prosesnya amat panjang. Dari pertama dari treatment awal, kemudian sintesa, reaktor, kemudian separasi. Nah, yang saya mau tinjau sekarang ini masalah di separasi. Jadi di sini kalau masalah separasi fluida itu yang paling banyak digunakan itu adalah distilasi. Jadi di antara semua proses kimia yang ada, kalau sudah menyangkut masalah pemisahan atau separasi, itu distilasi menyangkut 95%, hampir semua dari semua separation proses. Jadi saya fokus di distilasi untuk ini. Apa sih distilasi itu? Kalau kita tahu untuk oil refinery. Jadi oil refinery itu sebenarnya menggunakan proses distilasi yang sangat panjang. Jadi prosesnya itu sangat panjang dari crude oil sampai ke ujung jadi propan, butan, konvensional gasan dan sampai ya di sini gasolin atau propan, butan, LNG sampai energi yang bisa kita pakai. Jadi ini untuk oil refinery juga menggunakan distilasi. Dan kemudian ada lagi itu LPG. LPG juga menggunakan teknik destilasi untuk memproduksinya. Jadi memang dari sumber dari agak salam, tapi memang tetap menggunakan proses dari destilasi. Kemudian ini juga konversi dari metanol menjadi gasolin itu bensin bisa kita sebut bensin itu gasolin. Di rantai panjangnya juga menggunakan refining. Di refining ini juga menggunakan kolom destilasi. Kemudian ini juga bioethanol. Ini renewable energy atau green energy. Tapi di dalam proses panjangnya juga menggunakan kolom distilasi. Jadi memang distilasi itu kalau sudah menyangkut masa separasi memang paling banyak digunakan. Jadi proses yang paling banyak digunakan di industri kimia itu distilasi. Sekarang kita kembali apa sih distilasi? Jadi distilasi itu kalau secara teoritis itu kolom pemisahan. Jadi liquid itu dipisahkan dan dengan tujuan mendapatkan produk yang kita inginkan. Jadi tercatat sekitar 40% dari total energi consumption itu terdapat dari distilasi. Kemudian hampir semua proses separasi itu 90% distilasi di industri kimia. Jadi sebelumnya sudah saya tayangkan dan sangat menghabiskan banyak energi. Jadi ada suatu pemikiran kalau seandainya kolom distilasi ini kebutuhan energinya di-cut atau dipotong di dalam proses, jadi kita bisa menghemat energi. Itu jadi kuncinya sustainability dari energi untuk energi efisiensi. Jadi di sini saya akan memaparkan bagaimana teknik-teknik untuk mengurangi konsumsi energi di kolom distilasi. Oke, pertama kita harus tahu jadi masalah improvement.
Jadi kalau improvement itu dengan sedikit improvement atau penghematan energi di kolom distilasi, kita bisa menghemat operational cost dan kemudian capital cost untuk pabrik baru. Kemudian, jadi bagaimana kita menggunakan itu? Salah satunya itu dengan menaikkan energi efisiensi. Jadi kita sudah sepakat. Salah satu dari sustainability itu efisiensi energi selain renewable energy. Jadi di sini untuk meningkatkan efisiensi energi itu menggunakan advanced distillation. Saya akan menjelaskan dari advanced distillation apa itu. Jadi di sini advanced distillation itu jadi teknologi baru yang bisa uh, mengubah termodinamika dari suatu kolom sehingga menjadi lebih hemat atau energi efisiensi yang naik. Ini contohnya gini. Contohnya kalau di layar kiri, di contoh di sebelah kiri itu kalau kolom distilasinya satu arah misalnya ada 3 komponen, kemudian dipisah satu-satu, kemudian digabung menjadi satu kolom atau kolom yang kolom konvensional itu panasnya digabung. Jadi ada heat integration distillation itu kita lihat gambarnya di sebelah kanan ini. Jadi itu salah satu tujuan untuk mengurangi konsumsi energi. Oke, ini salah satu contoh-contoh lain dari advanced column kita bisa disebut sebagai thermally coupled distillation. Jadi bisa digunakan untuk proses reaktif distilasi atau juga untuk azeotropic. Jadi kadang-kadang suatu sistemnya campuran liquid itu azeotropic. Jadi agak sulit untuk dipisahkan dan memakai banyak energi. Jadi bisa digunakan kolom ini atau juga untuk extractive dividing wall column juga bisa. Jadi ini contoh-contoh teknologi yang sekarang banyak digunakan. Tapi sayangnya ini teknologi ini masih banyak digunakan hanya di negara maju kayak Eropa atau Jepang. Korea Selatan juga banyak menggunakan karena ya, negara maju juga atau Amerika. Nah, cuman untuk negara-negara yang masih berkembang itu masih masih agak sulit menemukannya. Oke, selanjutnya. Oke. Jadi untuk mendesain suatu proses distilasi yang hemat energi itu ada dua. Jadi di sini untuk proses desain di background saya itu ada dua kategori. Pertama itu grassroots itu atau retrofit. Grassroots itu membangun suatu pabrik itu dari awal. Jadi pabrik itu dibangun dari awal dengan tujuan bisa menghasilkan produk dengan energi seminimal mungkin. Atau dengan retrofit. Retrofit itu tujuannya untuk meremajakan pabrik. Jadi pabrik itu yang efisiensinya sudah menurun, itu bisa ditingkatkan dengan menggunakan retrofit. Itu jadi istilah retrofitting. Jadi ada dua kategori untuk peningkatan untuk desain, yaitu grassroots dan retrofit. Kemudian, nah ini untuk pembuatan pabrik baru atau desain, jadi itu butuh sangat panjang, proses panjang. Jadi pertama dari riset dan konseptual, kemudian dilanjutkan menjadi uh, feasibility assessment atau jadi ada assessment untuk kemungkinan. Kemudian desain awal, basic engineering, dilanjutkan kemudian desain secara detail. Untuk memenuhi syarat ini keempat prosedur ini itu membutuhkan banyak engineer. Jadi kalau pertama, mungkin kalau di riset dan konseptual kita hanya membutuhkan mungkin bisa 1 atau 2 orang engineer. Tapi untuk feasibility mungkin membutuhkan 5 minimal atau 10. Dan preliminary ini sudah di luar cakupan teknik engineer kimia lagi. Jadi itu sudah harus butuh bantuan dari engineer electrical, engineer mesin, engineer apa, orang ekonomi. Jadi semua masih membutuhkan kalau sudah mencapai desain awal. Nah, untuk detail desain itu sudah di bagian praktek.
pembangunan pabrik. Jadi ini lebih kompleks lagi, membutuhkan ratusan engineer dari berbagai macam bidang. Jadi untuk membangun suatu pabrik, jadi kita membutuhkan banyak engineer, nggak harus, jadi banyak, dari mungkin dari teknik kimia, dari teknik sipil, mungkin juga arsitek, ekonomi, atau mesin, elektrikal, jadi dibutuhkan semua. Jadi itu perjalanan panjang untuk membuat suatu pabrik. Tapi kalau untuk secara akademik atau secara background untuk pendidikan, itu kita hanya bisa di riset dan konseptual. Jadi riset saya itu di bagian riset and konseptual sebagai basic untuk pembuatan proses desain yang efisiensinya lebih baik. Jadi di sini kita menggunakan program simulasi. Jadi banyak program simulasi di antara contohnya menggunakan Aspen HYSYS, Aspen Plus atau Pro2, ya macam-macam. Jadi itu semuanya program simulasi yang berbayar, tapi ya bisa diandalkan untuk mendesain. Terus selanjutnya ini bagan lengkap dari slide sebelumnya. Jadi ini flowchart lengkap untuk membangun suatu pabrik. Jadi memang untuk bangun suatu pabrik kita membutuhkan banyak biaya, banyak tenaga, juga banyak juga engineer, dan jadi karena banyaknya biaya tersebut, jadi untuk mendesain suatu pabrik itu dibutuhkan suatu teori yang bisa menghasilkan sesuatu yang menguntungkan. Jelas tentu itu menguntungkan karena ujung dari suatu engineering itu harus bernilai ekonomis dan memenuhi syarat sesuai dengan tantangan energi kita sekarang ini. Jadi itu sustainability. Jadi dengan energi efisiensi yang tinggi, kita bisa menghemat biaya proses, juga bisa menghemat menggunakan energi. Jadi sustainability itu mencakup semuanya untuk memenuhi syarat-syarat lingkungan, bisa menghasilkan tenaga kerja, dan juga menghasilkan membuat market baru. Jadi kuncinya itu tentang sustainability. Nah, di sini karena itu panjang, maka kita yang dibutuhkan jadi proses desain yang hemat energi. Oke, di sini ada suatu contoh retrofit. Jadi ini suatu contoh dari project retrofit. Jadi ada suatu pabrik yang sudah lama, itu efisiensinya sangat rendah, dan karena efisiensi rendah, itu menghabiskan biaya lebih tinggi untuk pengoperasian, dan tentunya juga konversi energinya sangat rendah, maka akan menghasilkan polusi juga. Jadi di dalam termodinamik atau reaksi kimia, jika itu efisiensi nggak tinggi, jadi bisa berakibat banyak. Pertama, biaya operasi tinggi, kemudian polusinya juga tinggi. Jadi untuk mengurangi semua itu dibutuhkan suatu proses yang lebih baik. Ini contoh di sini dari konvensional case atau pabrik yang sudah ada. Jadi prosesnya itu kita simulasi di program simulasi, kita namakan base case, kemudian kita retrofit atau kita improve, kita tingkatkan energi efisiensinya menggunakan teknologi yang sudah saya sebelumnya tersebut. Jadi di sini kita bisa lihat dengan desain konseptual kita bisa membuat suatu konsep pabrik atau proses yang hemat energi dengan menggunakan program simulasi. Contoh lainnya juga ini sebagai contoh suatu pabrik di Korea, di sini itu pabrik SKC yang menghasilkan POSM, propylene oxide. Jadi karena pabriknya itu udah lama, jadi mereka berinisiatif untuk meremajakan pabrik mereka. Jadi dengan bantuan teknik ya destilasi baru dan simulasi, jadi bisa proses lamanya bisa diimprove menjadi proses baru, dan energi savingnya secara teoritis itu sekitar 20%. Jadi kita bisa bayangkan. Jadi di kompleks proses, kalau kita bisa memotong energi sebesar 20%, itu bisa menghemat banyak energi. Dan tentunya akan menghasilkan keuntungan banyak bagi pabrik, dan bisa juga kalau pabrik itu ekspansi bisa membuat
lapangan kerja lebih banyak. Jadi itu inti dari tantangan dari energi sekarang ya. Kemudian ada satu contoh ini menggunakan heat integration. Dan ini suatu contoh yang sebenarnya contoh ini saya pakai waktu tahun 2013 kemarin di Huntsman Challenge Design. Waktu itu saya propose suatu proses yang bisa menghemat energi sampai 88% dengan menggunakan heat integrated. Jadi kita bayangkan kalau bisa 88% itu hampir semua energi itu dipotong di dalam proses. Jadi kita bisa menghemat banyak energi. Kemudian, oke. Kemudian tuh contoh lainnya itu contoh yang ada di LPG. Kita tahu masalah sekarang masalah LPG atau NGL ini sangat bermasalah terutama di Indonesia. Jadi kenapa sangat mahal, sangat susah. Tapi ini sebenarnya kalau saya cuma meninjau dari masalah teknologi, mas keilmuan. Jadi sebenarnya kalau kita bisa, saya yakin karena suatu proses yang ada sekarang itu di pabrik LNG atau LPG di Indonesia itu masih menggunakan proses lama. Dan proses lama itu sebenarnya di negara maju sudah jarang dipakai. Contohnya di Korea atau di Jepang atau negara maju Eropa, mereka sudah menggunakan minimal di beberapa pabrik itu sudah menggunakan thermocouple. Jadi enggak kolom distilasi lagi kolom sederhana konvensional kolom yang menggunakan banyak kolom, tapi dia menggunakan couple ya thermal. Jadi secara proses itu bisa menghemat banyak energi. Jadi kalau kita bisa menghemat banyak energi itu sebagai contoh ini integration SMR ini saya mengambil contoh di pabrik Korea ya pengguna SMR produksi. Jadi ada suatu kalau proses itu menggunakan kolom distilasi. Jika menggunakan kolom teknologi yang baru itu bisa menghemat energi sampai 60%. Jadi kita bayangkan. Nah, kalau kita bisa menghemat energi, jadi kita bayangkan kalau seluruh proses itu bisa menghemat energi, seluruhnya jadi kita bisa potong. Jadi kita operasi energinya kita potong, biaya operasi kita potong. Ada banyak hal yang bisa kita dapatkan. Pertama, pabriknya bisa menjadi luas. Karena keuntungannya banyak, kita bisa menghemat energi, keuntungan banyak, itu menciptakan lapangan kerja atau dengan biaya produksi yang rendah, kita bisa menjual uh, uh, produk dengan harga yang lebih rendah. Tapi kayaknya nggak mungkin harga lebih rendah. Tapi harga yang lebih rendah kita propose. Tapi itu kuncinya, itu keuntungan pertama kalau kita bisa memotong biaya di proses. Jadi pertama kita bisa menghemat energi, menciptakan lapangan kerja, atau dengan kebijakan pemerintah kita bisa menekan harga produk. Jadi itu intinya. Jadi oke, terima kasih. Jadi itu gambaran secara umum dari penelitian yang saya lakukan. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Ya, moderator. terima kasih Mas Yus. Ya, Jadi gitu ya, tadi ada pemisahan dan prosesnya panjang ternyata ya. Di sini ada pertanyaan dari para audiens, audiens. Ada pertanyaan? kayaknya lagi enak. Jadi Mas Yus, kalau misalnya di Indonesia tuh udah ada yang misalnya pabrik yang melakukan pemisahan itu nggak sih kalau di Indonesia? Itu Dan sampai sekarang. sudah seberapa jauh sebenarnya pemisahan yang bisa kita lakukan sendiri itu? Ya sebenarnya untuk masalah proses kimia itu kita masih beli lisensi dari luar. Jadi itu masih menggunakan teknologi lama. Ya saya pernah pengalaman saya waktu itu sewaktu saya kerja praktek di PT Pusri. Jadi mereka pernah bilang pabrik ini sudah 20 tahun. Jadi mereka bilang ke saya, itu kalau orang luar negeri itu nggak mau lagi mau operasikan itu. Jadi orang Indonesia aja mau jalan. Jadi itu sebenarnya dari segi ekonomi juga nggak efisien, dari energi juga nggak efisien. Dan dari segi lingkungan juga itu bisa ini nggak efisien juga karena bisa menghasilkan gas-gas polusi itu lebih banyak karena efisiensinya sangat rendah. Jadi sebenarnya itu sangat prihatin sebenarnya di Indonesia ya. Gitu ya.
Oke. Yang lain ada pertanyaan? Halo, Halo? Iya. halo, selamat malam. Selamat malam Mas Albert. Iya, Mas Yus, kalau boleh sedikit tanya nih, Nggak apa-apa. itu ah, proses destilasi itu kan sebenarnya dari dia kayak pemisahan energi gitu ya, Mas ya? Atau Eh, apa sih? Atau material lain sebenarnya? oh jadi gini Mas Hmm, Mas Albert. Jadi kalau ya. contoh mudahnya itu kalau kita memasak air. Mhm, Nah, contoh kita ada air, ada alkohol kita campur. Itu yang jadi ada senyawa yang bisa kita temukan sehari-hari kan, air atau alkohol atau apa deh. Misalnya ada air, tapi nggak boleh air, ada senyawa lain. Nah, kemudian tercampur gitu ya. Mhm, ya kemudian kita panasin atau kasih energi, kita masak air deh. Nah, itu kan ada titik didih. Nah, titik iya. didih itu kalau sudah mencapai titik didih itu kan berubah menjadi uap kan, jadi menguap. Mhm, Nah, komponen itu dipisahkan berdasarkan titik didihnya. Jadi contohnya misalnya air dengan alkohol. Alkohol kan lebih mudah menguap, temperatur 60 sudah menguap kan. Jadi kalau ada campuran air dengan alkohol, kalau kita panaskan, jadi yang menguap duluan itu itu alkohol. alkohol. Jadi yang terpisah duluan menjadi uap alkohol, air tetap jadi liquid. Nah, itu jadi inti di distilasi di situ. Jadi pemisahannya berdasarkan titik didih. Nah, Mas, berarti itu kan tadi kalau Mas Yus bilang dia seperti membutuhkan energi panas gitu ya. Iya. Nah, mungkin nggak misalkan menggunakan tadi kan dari energi panas itu bisa jadi uap gitu ya. Mungkin Hmm. nggak seperti kita eh, menggunakan kembali gitu si energi itu kan sebenarnya uap itu juga bisa kalau kita olah sedemikian rupa juga bisa jadi sumber energi lagi kan Iya. gitu. Nah, kira-kira jadi itu seperti apa ya penggunaan kembali gitu memungkinkan seperti itu nggak? Jadi Iya, iya, itu selain peningkatan efisiensi tadi. ya itu pertanyaan sangat menarik dari Heeh. Mas Albert. Jadi gini Mas Albert. Jadi ada tadi yang sudah saya terangin itu masalah integrasi panas. Jadi di kolom distilasi itu kita mensuplai energi dan energi itu dipakai untuk memisahkan Hmm. komponen-komponen. Nah, energi yang terpakai itu kan dibawa oleh eh, karena komponen sudah menguap atau terpisah itu energi itu dibawa oleh komponen tersebut. Itu namanya entalpi. Entalpi itu energi atau panas yang ada di suatu liquid atau fluida. Itu entalpi. Jadi itu dibawa, energi yang kita supply itu kita dibawa carrier. Jadi fluida itu sebagai carrier dibawa. Jadi kita antara dua. Kalau dia menjadi output itu udah lepas dari sistem. Dan itu bisa kita pakai kembali. Itu namanya kolom integrasi panas. Jadi tadi sudah saya terangin dan itu tekniknya itu justru sangat meningkat efisiensinya menjadi lebih tinggi. Jadi memang benar ada energi yang kita pakai itu bisa kita ini yang terpakai itu karena daripada terbuang ke lingkungan itu bisa kita kita gunain lagi. Itu namanya teknik itu integrasi panas. Itu bisa diterapkan di kolom distilasi dan juga bisa meningkatkan efisiensi dari kolom tersebut. Oke, terima kasih. Oke, Iya. terima kasih Mas Yus. Hmm. Dari yang lainnya ada pertanyaan? Saya Mbak, boleh? Ya, silakan Mas. Iya. Jadi luar biasa nih dengerin Mas Yus presentasi dengan bahasa Indonesia. Jadi seru sih. Nah, cuma ada yang menarik gitu ya, yang mungkin kan harapannya dari Academic Talk Series ini kan kita bisa memberikan input, saran masukan buat Indonesia gitu. Nah, pengen sih saran konkretnya dari seorang Mas Yus nih terkait risetnya yang sekarang, terus gimana sih pengembangan ini riset ini di Indonesia dan mungkin lebih ke arah aplikasi sih supaya ya Indonesia pun juga bisa sejajar gitu ya dengan negara-negara yang lain dengan sudah memakai teknologi distilasi yang maju gitu yang tidak
tidak apa tadi 20 tahun belakang ya Mas ya. Wah, itu Iya. udah itu kan kolomnya biasa-biasa aja gitu kan kalau di Indonesia. Nah, gimana sih? Mungkin kayak konkret langkah-langkah apa sih yang harus kita Indonesia lakukan gitu? Menurut Mas Yus yang sudah belajar ini lama gitu. Terima kasih, Mbak Tere. Aduh, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya itu kelihatan gampang ya, sebenarnya agak sulit. Karena tuh kalau masalah ini tuh masalah kebijakan juga ya. Kita sebagai engineer atau sebagai akademisi cuma bisa menyarankan. Itu masalah kebijakan itu, atau contoh sekarang kita kebijakan energi itu kalau pemerintah itu ada blue screen ya. Jadi itu tergantung kebijakan juga. Kita sebagai akademis cuma sebagai menyarankan. Karena gini, kenapa itu negara-negara Eropa atau negara Jepang kayak Korea itu maju? Jadi mereka tuh sebelum shift atau mengubah jadi negara maju, itu jadi mereka itu memompa atau menaikkan industrinya terlebih dahulu. Contoh seperti ini. Sekarang sebagai contoh, Korea itu nggak ada resource. Contoh LNG, mereka itu nggak ada. Dan tapi yang sangat sayang kan, kilang mereka itu lebih besar dari kilang Indonesia. Itu sangat sangat menyedihkan. Jadi kilang Indonesia itu yang Pertamina atau itu kapasitas itu lebih kecil dari kilang Korea. Kita bayangkan. Dan sekarang Korea itu salah satu eksportir dari minyak atau olahan. Jadi contohnya gasolin atau solar atau olahan, Korea itu mengekspor. Tapi mereka tidak mempunyai sumber daya alam seperti Indonesia. Itu minimal Indonesia seharusnya bisa seperti Korea. Kita sangat sayangkan, kita sangat kaya sumber daya alam. Mungkin memang nggak sebanyak Timur Tengah, tapi kita memiliki sumber daya alam tidak seperti Korea. Jadi sewaktu saya tahu Korea itu lebih mempunyai kilang LNG itu dengan kapasitas yang lebih besar dari Indonesia, itu sangat menyedihkan. Dan mereka itu sangat tahu untuk memompa atau memajukan suatu perekonomian itu mereka harus menguatkan industrinya terlebih dahulu, dan Indonesia itu sudah ketinggalan sekitar 20 tahun. Dan industri tetap dipacu tetap menggunakan yang industri teknologi lama. Sedangkan yang mereka yang negara maju, mereka itu sudah advance karena mereka sudah tahu, karena untuk memajukan ekonomi juga mereka harus meminimalkan penggunaan energi. Salah satu contoh di industri itu dengan memotong energi di sektor proses kimia. Jadi saran saya sebenarnya kita Indonesia itu ya kita cuma sebagai saran ya, karena kita juga harus industri gitu kita pompa, kita harus lebih banyak. Nggak tahu kemarin tuh ada rencana dari pemerintah tuh mau buat kilang, tapi nggak tahu sekarang kemana rencana. Itu saya harap tuh benar-benar terjadi. Jadi kita harus punya banyak kilang, kita harus banyak industri, dan kita juga harus banyak membuka lapangan kerja dengan ada industri, dan tentunya tanpa meninggalkan atau tanpa meninggalkan konsep dari ekonomi ya. Kita ketika itu penting ya, karena orang juga para penanam saham itu tuh mereka nggak mau juga ya kalau itu. Jadi kalau mau nanam saham atau nanam ini membangun suatu proses kimia itu tapi nggak menguntungkan, mereka nggak mau juga. Jadi kita harus mengambil jalan tengah. Secara ekonomi menguntungkan, tapi tidak merusak lingkungan, dan bisa menyediakan energi yang secara sustainability untuk masyarakat. Jadi saran saya memang ya itu ya, industri kita harus kita pacu dengan menggunakan teknologi yang baru ini untuk meningkatkan prosperity lah, kemakmuran dari negara kita itu. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih jawabannya Mas Yus dan pertanyaannya yang bagus banget ya. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan industri kita yaitu dengan bantuan teknologi dan penggunaan sumber daya manusia yang ada yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Ada pertanyaan yang lain dari teman-teman? Saya boleh, saya? Iya, silakan. Iya Mas Yus, jadi sebenarnya saya dulu waktu kerja praktek ada pengalaman pernah mensimulasikan kolom distilasi untuk pemisahan crude oil. Nah, waktu itu saya
tugasnya adalah untuk mensimulasikan ini mungkin pertanyaan agak spesifik, nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa, silakan. Silakan. Ya, jadi untuk mensimulasikan temperatur masuk kolom distilasi, temperatur crude oil masuk kolom distilasi, dan itu tugasnya adalah untuk menentukan apakah kita akan menggunakan heat exchanger baru untuk menaikkan crude inlet temperatur tersebut atau tidak perlu sama sekali. Nah, waktu itu saya mensimulasikan untuk crude inlet temperatur tersebut, dan hasilnya dengan menggunakan heat exchanger baru, crude inlet temperaturnya itu naik mungkin sekitar 6 atau 8 derajat. Nah, waktu itu pembimbing saya tuh senang sekali gitu dengan meningkatnya 6 sampai 8 derajat Celcius gitu. Nah, Mas Yus pernah mensimulasikan hal seperti ini atau enggak ya? Dan kalau misalnya pernah, dengan peningkatan 1 derajat itu berapa impact, seberapa besar impactnya untuk pabrik gitu? Oke, terima kasih. Penasaran. Oke, Ya, emang agak detail ya, tapi saya bisa nangkep pertanyaan. Oke, jadi gini. Oh ya. Jadi karena kolom distilasi itu bisa dibilang sebagai suatu sistem penukar panas juga. Jadi panas kita supply di reboiler di bawah, dan panasnya itu dilepas di kondenser. Jadi kita supply energi dari reboiler atau pemanas di bawah, di kolom paling bawah, kemudian di struktur kolom paling bawah, kemudian itu dilepas di atas, paling atas itu kondenser. Kita menggunakan pendingin. Jadi sebenarnya itu unit penukar panas. Secara termodinamik itu unit penukar panas. Jadi kenapa dengan naiknya, kalau feed temperatur kita naikin, pertama apa ya bahasa sederhana ya. Jadi gini, jadi pertama kalau input sebelum masuk ke kolom distilasi kita naikin, itu sudah menaikkan tekanan uap. Itu kenapa? Kalau tekanan uap naik, jadi komposisinya mudah menguap. Komposisi mudah menguap, jadi kita hanya butuh energi lebih kecil. Jadi gini, kalau di kolom distilasi, semakin tinggi input, semakin naik temperatur input, itu semakin berkurang energi dibutuhkan di reboiler. Dan energi yang dilepas di kondenser itu semakin besar. Nah, energi yang dilepas di kondenser ini kita bisa gunakan untuk ditukar sebagai penukar panas di proses lain. Itu makanya kalau kita bisa heat integrasi, jadi feed itu biasanya dipanasin, itu benar. Jadi memang itu bisa jadi semakin naik sampai di titik uap komposisi tertentu yang ingin kita pisahkan. Jadi komponen kan campurannya banyak. Misalnya kita naikin temperatur sampai di titik tertentu, kemudian kita input ke kolom distilasi, dan itu bisa mengurangi kebutuhan energi dari reboiler. Jelas, jadi tentu, jadi energi kita bisa hemat, dan panas yang dilepas itu juga naik. Nah, panas dilepas itu kita bisa gunakan lagi untuk memanaskan input dari kolom distilasi tersebut. Jadi gitu. Jadi memang benar kenapa dosennya senang, itu memang benar. Karena memang selain bisa menghemat energi, itu juga bisa menghasilkan sumber lain energi untuk digunakan di proses lain. Jadi benar. Ya. Jadi itu memang benar. Tapi saya nggak ada gambar ya. Makasih Mas Yus. Kalau misalnya Mas Yus sendiri misalnya ada bayangan untuk 1 derajat naik crude inlet temperature itu berapa value yang bisa di save, misalnya berapa? Jadi gini, saya kasih gambaran sederhana ya. Misalnya kita memasak air. Memasak air 1 gelas dengan 1 panci. Mana yang lebih lama? Dengan temperatur yang sama? 1 panci. 1 panci. Karena masanya lebih banyak kan?
Iya. Jadi gini, kalau masanya lebih banyak, dengan naiknya 1 derajat, itu membutuhkan energi juga. Jadi, sebagai contoh, dari gelas, air di dalam gelas, kita naikkan temperaturnya 1 derajat, kemudian air di dalam panci yang lebih gede, kita naikkan 1 derajat. Tapi karena massa yang ada di panci itu lebih banyak, kita butuh lebih banyak energi untuk menaikkan 1 derajat di panci ketimbang di gelas, dalam Ah, gelas. Jadi walaupun 1 derajat, tapi kalau itu sudah kilang, karena sudah massanya lebih banyak, itu bisa memotong banyak energi. ah, Jadi itu gambarannya, betul. ya kan? Iya, makasih Hmm. banyak Mas Yus. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih Mas Yus. Ada pertanyaan lain? Gimana? Ada pertanyaan lain? Kayaknya udah pada jelas gitu ya Mas Yus. Kalau saya sih, saya makin bingung. Karena saya nggak ngerti. Oke, ya walaupun dengan segala kebingungan dari saya, tapi kayaknya memang ini sebagai informasi baru ya. Tadi buat teman-teman mungkin yang memang selama ini belum tahu sebenarnya, oh itu loh proses dalam energi itu seperti apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan efisiensi energi itu dan apa sih yang kira-kira bisa kita lakukan di Indonesia nantinya ya Mas Yus. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Mas Yus. Iya, sama-sama. Super sekali hari ini. Oke, kalau itu tadi dari Mas Yus, selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi yang selanjutnya. Kalau tadi kita udah mendengarkan presentasi dari cluster energi, sekarang kita akan mendengarkan presentasi dari cluster IT, khususnya di bidang information security. Nih, halo Ana. Halo. Halo. Jadi Iya. saya langsung serahkan ke Ana ya. Oh, baiklah. Ya, silakan diambil forumnya. Iya. Makasih Tere. Sama karena saya juga saya dari bidang IT. Dengar presentasi Mas Yus saya makin bingung. Tapi informasi yang bagus sekali. Terima kasih Mas Yus. Lalu sekarang saya mau mempresentasikan tentang information security khususnya di bidang secret image sharing. Sebelumnya karena saya ini saya dalam program S2 baru selesai 1 semester, jadi masih belum banyak yang saya lakukan, tetapi akan saya review apa yang sebenarnya saya pelajari di sini. Oke. Jadi di sini outline saya. Pertama-tama saya akan menjelaskan overview tentang information security. Lalu saya akan menjelaskan tentang secret sharing, secret image sharing, dan aplikasinya. Oke, jadi information security. Kita lihat dari bahasa Koreanya. Oke. Di bahasa Korea ini kita bilangnya jongbo boho atau information protection. Jadi di sini tugas kita adalah bagaimana melindungi kerahasiaan sebuah informasi. Nah, di sini sebelumnya informasi itu bentuknya itu bisa macam-macam. Bisa teks, bisa message, bisa file, lalu image, audio dan video. Jadi tugas kita di sini gimana caranya kita menjaga kerahasiaan dan integriti dari sebuah informasi. Kenapa sih kita perlu information security? Nah, sebelumnya saya mau meluruskan stereotype karena banyak dari teman-teman saya kalau saya bilang saya jurusan information security. Oh, berarti pinter hacking dong. Oke, itu nggak selalu seperti itu. Tetapi hacking itu juga ada di dalam bidang information security. Jadi hacking itu termasuk dari proses attack. Jadi hacking itu bisa dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang kita tahu dari network hacking,
dan sistem hardware hacking yang kita hacking langsung ke dalam mesinnya begitu. Jadi, nah sebenarnya tugas dari Cyber Security ini adalah gimana caranya kita itu bisa memproteksi information dari orang-orang yang ingin mengambil informasi kita, begitu, dari orang-orang yang tidak kita percaya. Jadi di information security ini kita punya basic yang setiap kita membuat sebuah sistem kita harus selalu mengikuti kondisi-kondisi ini. Ada 3 di sini kita bilangnya CIA triangle, yaitu confidentiality, yang artinya sebuah informasi ini tidak ada satu orang pun yang lihat. Gitu. Contohnya kayak misalnya bank account kita, jumlah uang kita di bank ada berapa, itu kan satu informasi yang sebenarnya semua orang itu nggak semua orang boleh lihat informasi itu. Lalu integrity, di mana nggak ada seorang pun yang bisa memodifikasi sebuah informasi, diganti atau mungkin dirubah, di-delete atau semacam itu. Lalu yang ketiga itu availability, di mana sebuah informasi itu harus bisa diakses dalam waktu kapanpun dan dalam kondisi apapun. Jadi ini adalah basicnya. Tapi untuk sekarang, mungkin nggak cuma CIA aja, ada beberapa metode lain, kondisi lain yang kita harus penuhi. Gitu. Jadi ini adalah figur dari CIA triangle tersebut. Nah, lalu information security ini banyak sekali bidang di dalamnya, gitu. Jadi dari banyak bidang di sini, kebetulan lab saya ini fokus ke dalam bidang steganografi, data hiding, authentication protocol, digital watermarking, dan secret sharing. Nah, di antaranya itu saya fokus di secret sharing. Apa itu secret sharing? Mari kita lihat. Oke, secret sharing. Kita men-share sebuah rahasia. Jadi sebelum saya memberikan definisi apa itu secret sharing, coba kita lihat dulu sebuah kasus. Jadi kita lihat di sini, 11 scientists are working on secret project. Jadi kita punya 11 scientists. Mereka mau mengunci sebuah dokumen dalam sebuah kabinet yang bisa dibuka jika dan hanya jika 6 orang atau lebih dari saintis itu ada di situ. What is the smallest number of locks needed? What is the smallest number of keys to the locks each scientist must carry? Jadi ada berapa gembok secara fisikal aja, ini belum secara digital. Ada berapa jumlah gembok yang kita perlukan dan ada berapa jumlah kunci yang kita perlukan. Jadi bayangin ada 11 orang, diantaranya cuma nggak boleh kurang dari 6 orang untuk membukanya. Gitu. Kalau kita hitung secara matematis, ini sangat-sangat tidak praktis karena at least kita harus mempunyai 462 gembok dan 252 kunci untuk satu orang. Gitu. Ini memang satu hal yang tidak mungkin dalam realita. Jadi berangkat dari kasus ini, oke. Lalu ini sebuah definisi dari enkripsi dan dekripsi. Apa itu dekripsi? Jadi misalnya ada 2 orang, mereka ini ingin bertukar informasi. Lalu A saat mengirim informasi, dia akan mengenkripsi sebuah informasi dengan sebuah kunci. Jadi akan diganti ke sebuah kode yang mana semua orang tidak tahu gitu itu isinya apa. Lalu akan didekripsi kembali sehingga B tahu message-nya. Gitu. Tapi di sini ini sangat yang nggak praktis ini adalah setiap orang itu perlu satu kunci. Betul? Jadi kalau kita misalnya mau berkomunikasi dengan 10 orang, berarti kita mesti punya 10 kunci. Permasalahan di sini adalah kalau misalnya sebuah kunci itu dicuri, ada orang yang melihat. Atau misalnya tiba-tiba sistemnya down dan kita kehilangan password kita gitu misalnya.
Nah, itu tuh udah nggak secure lagi. Jadi kita udah nggak bisa mengenkripsi atau mendekripsi sebuah informasi. Gitu. Jadi secret sharing ini jadi menjadi salah satu solusinya. Gitu. Jadi apa itu secret sharing? Saya berikan sebuah contoh. Misalnya di sini kita ada 10 orang. Gitu, ada 10 orang. Nah, saya ini punya sebuah informasi untuk kita. Untuk bisa dibuka oleh 10 orang tersebut ini. Jadi saya berikan sebuah kunci kata sandi atau password kepada 10 orang di sini dengan catatan sekali membuka itu minimal harus 3 orang. Gitu. Jadi misalnya saya kasih ke kunci 10 orang, lalu saya, Masius dan Tere kita kumpul, kita kasih kuncinya, lalu itu bisa dibuka dan subsetnya itu nggak harus saya, Masius atau Tere, bisa aja misalnya Farah atau yang lain, minimal 3 orang atau 5 orang itu bisa kita modifikasi gitu. Nah, di sini dalam sebuah sistem ini kita mempunyai dealer dan partisipan. Dealer ini tugasnya adalah mendistribusikan secretnya itu, kuncinya itu. Gitu. Dan partisipan itu adalah orang-orang yang mendapatkan kunci tersebut. Gitu. Oke, terus jadi metode ini itu pertama kali dipropose pada tahun 1979 oleh Adi Shamir. Bagi teman-teman yang pernah mempelajari information security pasti tahu yang namanya RSA. Oke. Dari RSA ini itu S-nya itu adalah Shamir yang mempropose secret sharing ini pertama kali. Begitu. Jadi Adi Shamir ini membuat sebuah equation dari sebuah polinomial. Jadi kita anggaplah ini adalah sebuah secret message yang mau kita proteksi. Lalu kita kalkulasi sedemikian rupa, kita bilangnya share, kita buat 10 share untuk 10 orang gitu misalnya. Yang dari mana share itu kita bisa modifikasi 3 orang atau minimal 5 orang bisa membuka share tersebut. Oke, terus pertanyaannya gimana cara kita rekonstruksinya? Nah, itu di sini kita memakai sebuah formula yang namanya Lagrange interpolation di sini. Jadi kita memasukkan nilai-nilai yang tadi kita dapat, kita hitung, maka secretnya itu sendiri akan terbuka. Jadi di sini saya berikan contoh. Kita mau buat 3,8 threshold scheme. 3,8. Ini yang artinya adalah kita memberikan share kepada 8 orang, di mana minimal 3 orang bisa membuka secret tersebut. Gitu. Jadi anggaplah kita mempunyai secret message 7 di sini, lalu kita masukkan ke sebuah equation, dikalkulasi, akhirnya kita bisa mempunyai 8 buah share, yang mana kita akan distribusikan ke 8 orang. Gitu. Nah, pada saat reconstruction, kita bisa mengkoleksi 3 partisipan. Dari 3 partisipan itu kita kumpulkan, kita gunakan formula yang sebelumnya untuk mendapatkan secret message tersebut. Gitu. Sebenarnya ini sangat-sangat simple gitu, tapi ini adalah basic dari secret sharing. Nah, sekarang saya akan lompat ke secret image sharing gitu. Basicnya dari secret sharing. Nah, sekarang medianya atau secretnya itu bisa bermacam-macam. Yang sebelumnya saya katakan sebelumnya bahwa informasi itu bentuknya macam-macam. Bisa text, message, bisa file, bisa image, video, audio dan segala macamnya. Dari macam-macam media tersebut saya memilih image, secret image sharing. Jadi apa sih secret image sharing itu? Gitu. Jadi dengan definisi sebelumnya secret image sharing, kita sebagai ganti kita memberikan share yang kita tidak tahu, yang kayak apa, yang hanya angka, kita memberikan share itu sebagai image, gambar.
Kenapa? Kenapa kita memakai gambar ini? Yang pertama itu pastinya tujuannya itu untuk memproteksi sebuah image. Jadi kita punya sebuah gambar rahasia gitu. Satu gambar rahasia yang orang-orang tuh nggak boleh lihat. Atau bisa juga kita gunakan gambar sebagai authentication. Orang ini benar Hannes Vattenschypen atau tidak. Gitu. Lalu tadi authenticate honest user, protect the confidentiality of image. Lalu dengan gambar itu mudah untuk dilihat, gitu, mudah sekali gitu. Jadi kalau misalnya gambarnya pecah, oh berarti ini orangnya, ini adalah cheater. Orang ini tuh bukan Hannes Vattenschypen, gitu. Dan pastinya di pihak user pun itu sangat mudah untuk digunakan, gitu. Jadi sebagai contoh di sini saya ambil gambar Lena. Ya, gambar ini sangat terkenal ya. Jadi dari kebanyakan orang di sini memakai gambar ini. Saya punya sebuah secret image Lena di sini. Lalu saya kalkulasi dengan 3,5 threshold secret sharing. Jadi saya punya gambar 1, 2, 3, 4, 5, lalu saya berikan ke 5 orang. Ini dalam proses distribusinya. Lalu saat kontraksi saya mengumpulkan share nomor 2, 3, dan 5 yang mana saya komputasi dengan interpolation sebelumnya, itu kita bisa mendapatkan original image yang tadi kita distribusikan. Gitu. Nah, kalau misalnya mungkin ada yang bingung gitu. Tadi kan secret message-nya itu kan cuma angka ya. Kenapa bisa image? Kenapa bisa gambar? Gitu. Jadi pasti nggak ada yang asing lagi dengan pixel. Jadi satu gambar itu pasti itu dipresentasikan dengan pixel, yaitu titik-titik kecil di sini yang banyak. Di sini. Nah, caranya itu adalah kita memasukkan titik-titik ini ke dalam equation yang tadi, ke dalam fx. Gitu. Jadi kalau misalnya gambar ini ukurannya 512 x 512 pixel, berarti kita punya 262.144 computation untuk membuat satu share yang kita berikan ke satu orang. Tinggal dikalikan saja berapa orang yang mau kita kasih share-nya gitu. Oke, lalu terus buat apa sih kita pakai sharing ini? Aplikasinya itu di mana gitu. Jadi saya contohkan aplikasinya ini di Perpika, di sebuah organisasi gitu atau di sebuah perusahaan. Kita bilangnya ini hierarchical secret sharing, di mana di Perpika ini kan kita punya presiden, menteri, dan anggota kementerian Perpika, dan kita punya lurah, kita punya anggota Perpika, kita punya warga Perpika gitu. Jadi dari struktur orang ini, kita ini mau mengakses database Perpika gitu. Tapi dengan syarat nggak boleh hanya satu orang yang mengakses, minimal 2 atau 3 begitu. Jadi di sini bagaimana caranya? Jadi misalnya karena kedudukan presiden itu kan lebih tinggi daripada yang lain. Jadi misalnya dia punya poin 3. Di sini dia punya poin 2, di sini mereka punya poin 1 gitu. Yang mana kalau kita mau mengakses database Perpika ini, kita paling tidak mesti punya 4 poin. Kita anggap aja ini poin. Jadi misalnya satu orang presiden Perpika dengan satu orang anggota kementerian Perpika, 2 orang bisa mengakses database Perpika ini. Atau 2 orang menteri Perpika juga bisa mengakses database Perpika ini. Gitu. Jadi kita memberikan poin untuk setiap orang. Gitu. Jadi ini bisa diimplementasikan juga ke dalam satu perusahaan misalnya untuk membuka brankas dan semacamnya. Gitu. Jadi kita bisa membedakan mana orang yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan sebagainya. Oke, terus sampai sekarang itu sekitar 30 tahun itu sudah banyak sekali skim-skim yang sudah dipropose di skill sharing ini. Gitu. Nah, tugas kita di sini adalah gimana caranya kita memakai metode-metode yang sudah dibuat ini
kita implementasikan ke dalam sebuah environment. Karena setahu saya sampai sekarang penggunaan CK sharing ini belum diimplementasikan ke dalam sebuah lingkungan seperti cloud computing atau semacamnya. Ini baru sebagai teori gitu. Oke, terus ini adalah beberapa reference bagi teman-teman yang mungkin ingin mempelajari CK sharing. Oke, presentasi saya di sini sampai di sini. Terima kasih. Terima kasih Anne. Menarik sekali ya tadi soal secret image sharingnya tadi ya. Iya. Di sini ada pertanyaan? Atau mungkin saya mau nambahin boleh? Oh, boleh silakan. Mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah melihat film seperti Captain America atau semacamnya, yang dimana kita mau mengakses sebuah informasi, kita harus memiliki minimal 2 atau 3 orang yang hadir di situ. Jadi ya itu juga salah satu implementasi dari CK sharing. Mungkin biar lebih mudah teman-teman untuk mengerti CK sharing ini. Oke. Ada pertanyaan di sini? Oh, saya mau tanya nih. Jadi tadi kayaknya udah dibahas ya kenapa pilih image. Tapi kan kita tahu sendiri kalau image pun itu mudah dimanipulasi. Iya. Nah, sebelum ngedecrypt atau enkripsi image itu, apakah ada proses untuk menentukan bahwa gambar ini tuh gambar yang autentik atau enggak sih? Oh, jadi kalau ada proses itu. Oh, kalau memang presentasi yang saya baru presentasikan sebelumnya ini memang baru dasar. Tapi sebenarnya udah banyak orang yang membuat metode bagaimana caranya kita memodifikasi sedemikian rupa begitu. Jadi caranya itu bisa kita gabungkan dengan metode steganografi atau data hiding. Jadi pertama-tama gambar tersebut kita masukkan ke dalam gambar yang lain, gitu. Kalau tadi kita lihat di sini gambarnya itu kan meaningless ya. Bentar. Nah di sini itu gambarnya itu kita nggak tahu ini itu gambar apa, kita nggak tahu. Gitu. Mungkin kalau orang lihat, ini jangan-jangan ini sebuah gambar yang ada meaningnya. Orang kan bisa apa? Bisa curiga gitu ya. Gitu. Jadi kita gabungkan metodenya dengan data hiding. Jadi image ini kita masukkan ke dalam sebuah image yang lain. Kita masukkan berbagai metode kayak seperti LFSR atau metode yang lain. Lalu baru dari situ kita buat sharingnya seperti ini. Jadi kita bikin foto itu meaningful. Bisa kita tahu itu gambarnya bisa kita kenali. Gitu. Jadi orang-orang nggak curiga. Seperti itu bisa. Atau kita memanipulasi equation yang tadi. Kita rubah sedemikian rupa, apakah kita ganti ke binary, kita ganti ke heksadesimal gitu dalam computationnya begitu. Oh, jadi bisa solusinya menggunakan image hiding tadi ya? Ya, data hiding tadi, iya. Memang banyak sekali cara-caranya, tapi yang paling terkenal itu sekarang gabungan antara CK sharing dan data hiding tersebut. Oke. Terima kasih Ana. Ada pertanyaan yang lain? Halo? Iya. Mau tanya. Iya, Mas Yus, silakan. Iya. Oke, sebenarnya menarik banget nih. Jadi terutama contoh yang paling simpel itu dari film ini ya, jadi Captain America. Iya. Tapi kayaknya kalau saya lihat presentasi tadi itu kayaknya ini paling banyak nih berguna di security yang melibatkan banyak orang. Jadi kalau kita mau mengakses sesuatu informasi, kita membutuhkan beberapa orang yang sesuai level yang ada ditentukan oleh sistem tersebut. Jadi kalau kita untuk security perorangan, misalnya kalau kita untuk mengakses data kita dari server, tapi untuk satu orang tuh gimana? Bisa nggak diterapkan di sana? Kita punya perbankan atau kita kan di script kan kadang-kadang kan. Kadang-kadang kita butuh sertifikat
Kalau nggak sama sertifikat kita nggak bisa masuk. Iya. Iya. Karena mungkin satu orang, kalau misalnya kita ngomongnya satu orang partisipan begitu ya, Iya. one by one begitu, itu kita bisa memakai metode yang lain, bukan secret sharing, tapi kita bilangnya kriptografi, kayak encryption. Jadi ada bidangnya sendiri untuk yang one by one, untuk authentication protocol. Begitu. Nah, di sini itu memang kita melibatkan banyak orang. Atau baru-baru ini ada metode yang dibuat oleh orang Jepang. Jadi dia implementasikan ke dalam server. Jadi kita asumsikan servernya itu banyak gitu. Nah, di sini itu kita mau menjaga servernya ini. Jadi misalnya ada natural disaster gitu kan. Itu bisa aja servernya down atau servernya misalnya ya rusak gitu, error. Gitu. Kita nggak bisa akses datanya di situ kan. Caranya itu adalah kita membagi datanya gitu, datanya dengan share. Kalau di sini secretnya itu adalah image di sini.